mujizat-Mu. Engkau beri waktu kami untuk bersekutu memuji Engkau ya Tuhan. Karena mujizat-Mu Engkau hantar kami menyeberangkan bulan berkah memasuki bulan Maha. Ada semua karena mujizat-Mu. Karena itu mujizat-Mu lah bekerja dalam hidup kami. Mujizat-Mu lah mengubah hidup kami. Mujizat-Mu lah memperbarui kami, membentuk kami menjadi umat-Mu yang berkenan kepada-Mu. Sehingga dengan mujizat-Mu kami sudah menyampaikan puji-pujian penyembahan kami dari awal sampai akhir. Nantinya baru kemuliaan Allah, dan kami sudah tekannya dari hidup kami untuk kemuliaan Allah. Ikut dengan ibadah ini juga kami akan percaya mujizat-Mu bekerja, mendengarkan firman-Mu menyentuh manusia batin kami, hati jiwa pikiran kami, sehingga kami pun kembali nanti dari rumah-Mu benar-benar mujizat-Mu bekerja mengubah kami dan membentuk kami menjadi kemuliaan Allah. Karena itu hamba-Mu tidak ada apa-apa, hanya percaya mujizat-Mu yang bekerja. Dan berapa hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, kami menerima firman-Mu, sehingga ibadah kami sampai akhir baik kemuliaan Allah. Terpuji nama dan Yesus kami telah berdoa. Mari kita katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebagaimana biasanya saya sapa kita semua, Shalom. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Ada sukacita, bahagia, haleluya. Dari masuk kita ibadah sampai pertengahan ini kita sudah bernyanyi memuji Tuhan dan hati jiwa pikiran kita semua. Dan saya percaya Tuhan berkenan menerima itu. Tuhan senang, oh lihatlah anak-anakku yang ada di GPD Martoba ini, mereka bersukacita memuliakan aku. Dan sekarang Tuhan melalui hambanya ini mau berkata juga kepada kita, aku mau berkata kepada mereka, mau menyampaikan pesan-pesanku kepada anak-anakku ini bagi kita semua. Karena itu dia minta kepada kita, anak-anakku, dengarlah firman-Ku yang akan disampaikan kepadamu. Yang setuju katakan haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan menyapa kita pada minggu ini, yakni dari Keluaran 34. Ya, Keluaran 34. Dari ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-35, ya, 9 sampai 35. Bapak Ibu sudah ketemu? Mari kita bangkit berdiri untuk meresponi firman Tuhan dengan sukacita, agar kita lebih berkarya. Kita baca bersama-sama, Pak, berganti-gantian. Saya baca ayat 29 dan seterusnya sampai ayat 35, baru nanti kita bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Lalu Musa turun dari gunung Sinai dengan kedua loh hukum di tangannya. Ketika turun dari gunung itu, ia tidak menyadari bahwa kulit wajahnya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Tetapi ketika Musa memanggil mereka, Harun dan semua pemimpin jemaat berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka.
setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, ia mengenakan selubung pada wajahnya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Orang Israel melihat wajah Musa dengan kulit wajahnya yang bercahaya. Lalu ia kembali mengenakan selubung pada wajahnya sampai ia masuk menghadap Tuhan untuk berbicara kepada dia. Katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini minggu yang pertama, ya ini selalu sejak saya sampaikan firman begitu juga. Inilah minggu yang pertama, tepatnya di tanggal 2 Maret. Kalau kita lihat ke bulan yang lewat tidak beda, sama-sama tanggal 2 Maret, ya semuanya sama tanggalnya kita lihat, tapi yang berbeda bulannya. Amin. Dulu bulan Februari, sekarang bulan Maret. Beda. Februari namanya, sekarang Maret. Maret, dari mana datangnya kata Maret? Dari dewa Yunani Romawi yang bernama Dewa Mars. Ingat, Dewa Mars. Jadi Dewa Mars ini itulah dewa peperangan. Ya, itulah dewa peperangan. Sehingga dengan bulan Maret mau berkata kepada kita, seperti dewa peperangan itu berperang, juga kamu pun katanya kepada kita sedang berperang. Amin. Amin. Kita sedang berperang. Terlebih di zaman sekarang, karena dengan teknologi canggih, sehingga orang sudah banyak apa yang terjadi langsung murah sekali. Ada seorang terus ya di HP-kannya langsung diiklankan. Apapun yang terjadi, semua hampir kejahatan dan bagaimana semua. Kalau kita simak zaman teknologi canggih yang hebat ini, atau teknologi yang hebat ini yang tadi, sehingga kita melihat zaman sekarang dengan apa yang kita lihat adalah zaman penuh dengan kejahatan, penuh dengan kedaliman dan sebagainya. Sehingga disinilah kita sedang berperang. Amin. Amin. Sedang berperang. Ingat, sedang berperang. Kalau dulu kita itu sedang kita bergumul itu untuk dimurnikan sehingga diperkayakan iman kita, kalau tidak jadi mati, tapi kita dimurnikan, kita diperkayakan. Tapi sekarang iman kita mau ditantang. Haleluya. Iman kita sekarang mau diserang. Jadi sekarang peperangan yang sangat perlu kita renungkan dalam diri kita. Dalam kalender gereja, nah ini selalu saya ungkapkan, ini perlu juga. Ini disebut sekarang Minggu Estomidi, bukan lagi Minggu yakni Semi, tapi langsung yakni Minggu Estomidi. Minggu Estomidi ini sebenarnya adalah minggu sengsara pertama. Itulah termasuk peperangan pertama, peperangan dan pergumulan yang sedang dialami Yesus sendiri, ya, sampai nanti ke sana, sampai kepada sana. Pergumulan termasuk dengan pergumulan kita sendiri. Sehingga dengan nama Estomidi ini artinya jadilah bagiku gunung batu perlindungan, ya, jadilah bagiku gunung jadi perlindungan, batu perlindungan. Artinya
walaupun dia berperang dan akan mengalahkan maut itu, maka dialah yang menjadi gunung batu perlindungan kita, ikut berperang melawan segala keinginan daging, hawa nafsu apapun namanya yang ada dalam hidup ini. Haleluya. Haleluya. Ini dia. Sehingga nanti kalau sudah tiba Paskah, kita sudah percaya Tuhan memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Untuk meresponi karya Kristus menjadi milik kita. Inilah yang mau dikatakan. Karena itu tadi firman Tuhan sudah kita baca dari kitab Keluaran. Tapi jangan lupa, kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh Musa dengan pengalaman yang dia hadapi dan hidupnya dengan bersama. Dia dipakai Tuhan sebagai hambanya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk masuk ke tanah Kanaan. Tapi sebelum dalam perjalanan ini tadilah dia perjalanan itu, sehingga Musa dikatakan, Musa, naiklah engkau ke Gunung Sinai. Naik kau ke Gunung Sinai. Gunung Sinai ada nama yang lain, Gunung Horeb. Supaya kita tahu. Jadi Gunung Sinai juga disebut namanya yang lain, Gunung Horeb. Manakala kita baca Gunung Horeb juga itu gunung yang sama. Melalui di tempat itulah Allah bersama dengan Musa. Amin. Musa masuk menghadapi Tuhan di Gunung Sinai. Karena itu di tempat Allah untuk bersekutu umatnya. Melalui itulah dia mau untuk bersama umatnya. Dia hadir, dia Musa masuk. Sehingga dikatakan, Musa, kalau engkau masuk, nanti bawalah dua batu yang sudah diciptakan, dan nanti saya akan aku tulis firmanku, yakni hukum Taurat. Kedua batu itu, ingat, kedua batu itu yang disebut hukum Taurat, mulai jangan ada Allah lain di hadapanku dan jangan ingini samamu hukum yang tersebut. Ditulis di sana. Karena melalui itulah nanti Allah mengajak bangsa Israel, memproses bangsa Israel, membentuk mereka. Hukum itu kalau singkatkan terdiri dari dua, yakni hubungan dengan Allah dan hubungan terhadap sesama. Hukum pertama sampai keempat, kelima sampai ke-10 terhadap sesama, yakni mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Itu ini yang didapatkan Musa di sana dan akan diberikan kepada umatnya. Amin. Itulah yang kita bacakan. Dia pegang di situ, dia hadir di depannya. Sehingga apa yang kita tangkap dari sini setelah kita baca, kita renungkan juga, inilah yang saya sampaikan bagi kita untuk menyampaikan sebagai ajaran bagi kita, atau sebagai nasihat bagi kita, atau mungkin sebagai teguran bagi kita. Ini yang mau dikatakan kepada kita, hendaklah kau menjadi jemaat yang hidup bersama Tuhan. Amin. Gak ada aminnya. Amin. Itu. Jadilah kita menjadi jemaat yang hidup bersama Tuhan, seperti maksudnya Musa hidup bersama Tuhan ketika dia naik ke Gunung Sinai. Dia bertemu di sana. Jadi kalau kita kembangkan itu, kalau kita buat sebagai metafora, seperti inilah yakni Gunung Sinai itu. Ini dia Gunung Sinai ini, baik tempat-tempat beribadah ini. Karena akhirnya tidak di Gunung Sinai lagi Allah berdiam, tapi di kemah sembahyang. Baru kemudian di bait Allah. Kita renungkan. Sehingga dikatakan kepada kita sekarang, jemaat yang hadir kita ini, aku juga ada hadir di situ, dan engkau ada bersama. Sehingga hendaklah seperti Musa mau mengajar kita, seperti aku bersama Tuhan, dan
kiranya juga kita semua bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan haleluya. Itulah yang kita katakan. Senangkah hati kita, bahagiakah bagi kita untuk itu? Ya, kita bisa bersama Tuhan. Tidak ada Tuhan seperti Dia yang bisa bersama umatnya. Kalau kita belajar agama-agama yang lain, tidak ada yang berhubungan dengan Tuhan yang enggak. Dia enggak pernah bersama dengan Tuhan, enggak pernah. Disinilah keunikan kita, keistimewaan kita. Dia rela bersama dengan kita. Sehingga dengan firman ini mau berkata kepada kita sekali lagi, jadilah kita menjadi jemaat yang hidup bersama Tuhan, hidup bersama Tuhan. Apa arti bersama? Bersama di situ yang maksudkan adalah kita menyatu. Ingat, kita menyatu dengan Tuhan. Jika bersama itu bisa juga artinya seperti kita melekat, ya, seperti umpamanya kertas, ya, yang dilem dengan itu menyatu dengan apa. Kita juga ini disebutkan dengan tidak terpisahkan kalau tidak bersama. Dimanapun Tuhan itu ada, kita selalu ada bersama Dia. Haleluya. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Maka kita banggalah sebagai umat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Enggak ada semangat artinya. Haleluya. Haleluya. Mari. Karena itu kita renungkan ya, terlebih yang muda-muda. Ini perlu ini yang muda-muda. Jangan besok dapat cowok yang tampak yang ini tapi tidak seiman dengan dia, enggak bersama dengan Tuhannya. Dia tinggalkan Tuhannya, dia tidak bersama. Ingat, karena orang Kristen yang bisa bersama Tuhannya. Amin. Ya, yang muda-muda perhatikan dan kena kecantikan seseorang, kegantengan seseorang dan sebagainya, ialah katanya. Jadi yang muda-muda, kalau sudah kawin-kawin begini tak mungkin lah. Mari kita lakukan. Ini dia sehingga kita terus dia sekali lagi dia menyatu, kita melekat, dia terpisahkan dari Tuhan. Artinya kita selalu ada bersama dengan Tuhan. Kebersamaan itu gambaran yang indah seperti dikatakan oleh yakni Paulus, ya. Kalau kita baca dalam Galatia 2 ayat 20, coba begitu kesatuan itu. Kalau kita perhatikan, ya, untuk lebih ingat cepat, sudah persiapkan dia di sini, boleh kalian cari. Tapi saya baca begini katanya, kesatuan tadi melekat bersama itu. Namun aku hidup, ingat, namun aku hidup, ya, aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Bukan aku saja yang hidup, memang aku hidup. Tapi bukan aku saja yang hidup, melainkan apa? Kristus di dalam aku. Ya, Kristus di dalam aku. Ya, aku di dalam Dia. Terlebih setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus, apa dikatakan sana? Kalau kau makan tubuhku, minum darahku, aku di dalam engkau dan engkau ada apa? Di dalam aku. Begitu usaha kita. Jadi sebenarnya kita melekat menyatu seperti itu. Di mana kita ada, di situ Tuhan ada. Haleluya. Karena itu kalau Tuhan ada dalam diri kita, Dia bersama dengan kita, maka pada hari ini mau dikatakan kepada kita ada 3 hal yang harus terpancar dari diri kita, ya, kepada yakni dunia sekitar kita, terpancar dari diri kita. Dan firman yang sudah kita baca tadi secara bersama-sama, dari sini yang kita mau dengar. Ingat, dari sini apa yang mau dikatakan kepada kita. Kembali saya baca untuk ayat yang ke 29 sampai 30. Saya kembali disimak begini. 9. Lalu Musa turun dari gunung Sinai
dengan kedua loh hukum di tangannya. Ya, ketika turun dari gunung itu, ia tidak menyadari bahwa kulit wajahnya bercahaya oleh karena ia telah berbicara ya di sana dengan Tuhan. Jadi dia bertemu dengan Tuhan, ya, bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai itu. Ya, dia bicara. Kalau istilah bahasa Indonesia face to face. Kalau bahasa Barat Indonesia Medan muka ke muka. Beda itu. Kalau di Jakarta dibilang muka itu kasar katanya. Pernah bilang muka macam mana itu bilang. Enggak di sini Pak, wajah katanya. Enggak boleh kita bilang muka kasar itu. Mesti wajah. Ya. Dia musuhnya ayat 30 ketika Harun dan semua orang Israel melihat Musa, tampaklah kulit wajahnya bercahaya sehingga mereka takut mendekati dia. Haleluya. Haleluya. Ini dia Musa bersama langsung berhadapan dengan Tuhan dan dia ada terpecah dalam dirinya. Ketika dia membuat tabut Tuhan itu apa? Lok itu di situ tuliskan firman Tuhan. Jadi apa yang mau Tuhan katakan kepada kita dari sini? Ya, firman Tuhan yang kita pegang membentuk kita secara rohani. Itu maksudnya. Ya, membentuk kita secara rohani. Itu yang pertama. Kalau kita, karena firman Tuhan inilah, karena Allah itu adalah firman Tuhan. Kita berhadapan dengan Tuhan sama dengan berhadapan dengan firman Tuhan adalah dengan Tuhan. Amin. Kalau kita tangkap firman Tuhan, dia ada di dalam diri kita, dia menyatu dengan kita oleh firman itu. Maka dari sana kita dibentuk oleh firman yang ada dalam diri kita ini menjadi yakni kerohanian kita secara rohani. Ya, ingat, secara rohani. Artinya kita dibentuk baik iman, baik kesetiaan kita, ketekunan kita, kerendahan hati kita dan sebagainya. Nampak dalam dirinya seperti Musa ketika dia berada dengan Tuhan. Amin. Dia berubah. Ya, tidak lagi seperti Musa yang ketika naik. Sehingga ketika dia turun, dia kerana wajahnya bercahaya, mereka pun tak mampu melihatnya. Orang yang ada ketika menghadapi Harun dan orang Israel, begitu dia terpancar, yakni kemuliaan Tuhan di dalam dirinya. Karena firman Tuhan itu adalah kemuliaan Tuhan. Amin. Enggak ada aminnya. Amin. Sehingga hidup kita di tengah masyarakat, lingkungan sebagainya, karena terpancar ya firman Tuhan dalam diri kita adalah Allah itu sendiri, maka orang melihat dia, bapak ini, mama ini, muda-muda ini tidak sama dengan istriku, tidak sama dengan suamiku, tidak sama dengan anak-anakku, beda sekali dia, karena dia melihat berbeda, ya, berbeda, karena dia bisa walaupun tidak apa. Dia tapi dia melihat perbedaan di sini pasti ada Tuhan di dalam dirinya. Ya, kalau kita berbeda di dalam masyarakat dilihatnya, maka dia lihat mungkin pasti apa ini, pasti mama ibu ini, pasti sang muda ini, wah luar biasa ini, setia ini kepada Tuhan. Amin. Enggak ada namanya. Amin. Mari terpancar kemuliaan Tuhan dari diri kita. Orang melihat sekitar kita, wah kita tidak sama seperti mereka. Wajah kita pun tidak seperti wajah mereka lagi. Kehidupan kita juga terlebih perlakuan kita, perbuatan kita sebagainya tidak sama seperti orang yang ada di sekitar kita lagi. Haleluya. Dapat tanda bulan Tuhan. Ada perbedaan namanya. Perbedaan yang mencolok dalam diri kita. Terpancar kemuliaan Tuhan dalam diri kita. Setiap kali kita menangkap firman Tuhan, itu maksudnya menerima firman Tuhan, dia bekerja dalam hidup kita, hati dia pikiran kita dibentuk, maka kemuliaan Tuhan terpancar dari diri kita seperti Musa. Haleluya. Sehingga nampak, sehingga orang lain melihat, aduh memang luar biasa.
Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bagaimana dikatakan Paulus dalam 2 Korintus 3. Ya, ini coba cari sendiri sekaligus kalau dapat. Karena mengingat cepat sudah dipersiapkan sini, langsung saya baca sambil didengar dicari kalau apa. Begini dikatakan di sini. Kamulah surat kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal, yang dibaca oleh semua orang, sebab telah ternyata bahwa kamulah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis dengan tinta, pelayan kami ditulis dengan tinta, tetapi dengan roh, ditulis tidak dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, pada loh batin, melainkan bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, maksudnya hidup kita, yaitu dalam hati manusia. Jadi sekarang firman itu tadi di situ dalam batu ditulis, kalau tadi yang di film Musa, tapi itu ditulis sekarang tidak dalam batu lagi, tapi dalam daging kita, yakni dalam hati kita. Amin. Amin. Itu dia. Firman itu ada seperti firman hukum tadi. Dia mau menyatakan kepada kita, kamu sekarang menjadi surat Kristus yang dibaca oleh Allah. Ya, dibaca. Karena engkau kemudian Tuhan dan terpasang dalam dilihat. Karena firman itu adalah sekali lagi firman yang dituliskan seperti pada loh dari tadi dalam loh, yakni daging dan hati. Nampak sana kemudian Tuhan dalam diri kita. Itulah Tuhan berkata. Apa yang kedua? Mari kita lihat yang kedua. Saya baca kembali dari ayat 31 sampai ayat 32. Begini dikatakan di sana, kita ikuti. Ini yang perlu kita renungkan, 31. Tetapi ketika Musa memanggil mereka, Harun dan semua pemimpin jemaah berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sudah. Setiapnya Musa berbicara kepada mereka. Ingat, Musa kepada dia tadi diberi hukum itu, firman itu, sekarang dengan itu dia bicara kepada orang itu. Amin. Dia bicara kepada orang itu. Perhatikan salah tadi, bicara kepada mereka. Sesudah itu seluruh orang Israel datang mendekat, lalu Musa menyampaikan segala perintah yang disampaikan Tuhan kepadanya di Gunung Sinai. Sehingga setelah dia turun, sekali lagi, setelah Musa turun, orang itu datang semua. Pertama dia ada perubahan, kemuliaan nampak. Sudah dia ketemu dengan mereka, lalu dia berbicara. Engkau umat Israel, dengarlah firman Tuhan yang akan aku sampaikan kepadamu. Haleluya. Kalau begitu, apa yang mau Tuhan katakan kepada kita yang nomor 2? Kita menjadi saksi bagi orang sekitar kita. Haleluya. Saksikan. Artinya kita ungkapkan kepada orang, inilah aku yang hidup bersama dengan Tuhan. Hidupku seperti inilah kalau bersama Tuhan. Itu menjadi kesaksian dalam diri kita. Itu maksudnya kita saksikan itu kepada orang. Kita harus seperti ini. Harus kita menggumuli hidup kita. Pergumulan kita harus kita seperti ini. Kita seperti tadi firman yang dikatakan, kalau dikatakan sini mulai pertama, jangan ada lagi hadapan itu sampaikan Musa sampai nanti yang sekarang ini sampainya. Begitulah kita. Hidup kita juga harus meninggalkan hidup dengan yang tidak benar. Hidup kita harus menunjukkan apa yang benar, apa yang berkenan bagi Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau dari kita. Haleluya. Itu yang Tuhan katakan. Karena dikatakan kalau kita baca hukum Taurat itu, jangan ada lagi di hadapanku, dan lagi ini menyembah buat patungnya, jangan menyembah nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Ingat dan kuruskan hari Sabat.
Pak itu harus hormati orang tua. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan membunuh. Apa? Ya, berzina. Kedelapan, jangan apa? Itu dengan mencuri. Kesembilan, jangan mengatakan ya saksi dusta. Kesepuluh, jangan mengingini sesama manusia. Itu yang mau sampaikan. Itu firman Tuhan. Itu mencapai yang bertanya ke Allah, ke sesama hubungan kita. Kita tunjukkanlah itu. Kita menjadi surat Kristus yang dibaca oleh orang. Kita sungguh-sungguh berbeda. Haleluya. Di sana kita menjadi saksi. Ini aku sebagai umat Tuhan. Itu makanya untuk ini coba kita perhatikan dengan baik lagi apa dikatakan oleh Nabi Yesaya kepada mereka untuk sehubungan dengan ini. Kalau kita renungkan, kita lihat sini Yesaya 43 ayat 10. Ya, begini kita simak dia di sana menjadi saksi tadi. Kamulah saksi-saksiku. Ingat, kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa akulah Dia. Jadi kita tahu siapa yang kita percaya ini. Siapa Dia yang membentuk kita, memproses bentuk kita tadi, menjadikan kita umatnya yang terus diproses secara rohani kita. Dia kita saksikan itu kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga orang lain melihat sekali lagi kita tidak sama seperti yang lain yang tidak benar-benar hidup di dalam Tuhan. Ditantang kita. Ini yang ditantang kepada kita. Ini yang terus disampaikan kepada kita, seperti yang Tuhan tadi kepada Musa. Musa kalau berbicara kepada bangsa Israel untuk firman itu, sampaikan, dia berbicara, ungkapkan. Begitu juga dengan kita. Kita harus seperti Musa. Amin. 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 Lakukan itu. Itulah yang kedua. Ketiga, kalau ketiga memang sudah mau berakhir, tapi jangan lupa ini sama juga tetap sama berkekuatan. Dan firman Tuhan tidak pernah yang dibuat diberikan lagi. Sama. Ini yang dikatakan. Saya baca untuk yang terakhir dari ayat yang ke 33 sampai 35. Dari sini yang kita renungkan. Saya baca, ikutilah. Setelah Musa, ingat, setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, dia selesai ngomong, dia sudah selesai bicara kepada bangsa Israel tadi tentang hukumnya sudah disampaikan. Ingat ya, sampaikan kepada mereka. Ini mereka, ia mengenakan selubung pada wajahnya, tetapi setiap kali masuk, ya, setiap kali Musa masuk menghadap Tuhan, dan dia masuk menghadap Tuhan, ya kan? Karena ini berikutnya dia menghadap Tuhan lagi, itu maksudnya dia masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia lagi. Ia menanggalkan selubung itu sampai ia keluar lagi dari sana. Ketika ia keluar dan menyampaikan kepada orang Israel apa yang diperintahkannya kepadanya, orang Israel melihat wajah Musa dengan kulit wajahnya yang bercahaya, lalu dia kembali mengenakan selubung pada wajahnya sampai ia lagi masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia. Tadi Musa dia datang bicara kepada bangsa Israel, ya, tidak sangat mau menyaksikan firman Tuhan. Tapi tidak sampai di situ, enggak pulang dia ke tempatnya, enggak ke rumah, enggak pulang ke rumahnya, enggak. Soalnya, tapi dia pergi lagi menghadap Tuhan. Dia lagi mau berbicara dengan Tuhan. Dia terus mau berapa kali dia pergi pulang lagi, pergi pulang lagi, pergi pulang lagi. Haleluya. Apa yang mereka katakan kepada mana? Kepada kita, tetap setia bersekutu kepada Tuhan. Amin. Kita setia kepada Tuhan. Inilah itu, kita setia bersekutu kepada Tuhan. Karena ini rumah Tuhan.
Tempat Tuhan ada bersama dengan kita di sini. Makanya sekarang sudah berubah cara berpikir kita. Kalau ada mengingat di sini yang sama-sama dengan kami dengan Bapakku dulu, kalau dia berdoa di sini, pertama dikatakan, ya Tuhan, ya bahasa Bataknya, undang kami roh asal roh, kan diundang roh itu, hadirlah asal roh hari teman-teman ayo. Kita dulu berkumpul enggak, sekarang enggak seperti lagi, sudah berbeda kan cara pandang itu. Ya oke lah, puji Tuhan. Sekarang enggak, tapi ini adalah rumah Tuhan, tempat Tuhan berdiam. Dia memanggil kita untuk bersekutu, datang untuk menghadap Dia, amin, untuk mendengar firman lagi, bicara lagi kepada Dia, supaya ada sampaikan lagi kepada orang lain. Haleluya. Itu karena di dalam dunia tidak boleh sekali telan saja selesai. Siap datang, setiap kita bersekutu. Ya, boleh saja rumah kita itu sebut rumah apa? Rumah kita sebut rumah apa? Doa. Kita sudah doakan itu. Tuhan juga hadir pun kita. Maka kalau ibadah-ibadah tengah mingguan kita juga itu termasuk situ adalah rumah Tuhan. Amin. Nah, kalau kita doa di rumah apa siang atau imam ibu siang, ya kita marilah kumpul ibadah tengah mingguan kita. Berilah waktu kita. Siapa tidak senang mau sekaligus mau bersekutu dengan Tuhan? Sedangkan mau bupati pun kan apa kita rindu bertemu kalau bisa dengan bupati baru bupati ya. Ini jangankan bupati lurah pun senang kita ketemu dengan dia, jumpa dengan dia. Apalagi dengan Tuhan kita ini. Haleluya. Itu artinya jangan sekali-kali kita tinggalkan. Jangan sekali-kali kita jauhkan ibadah kita, kebetulan kita dengan Tuhan. Jangan, kecuali memang ada sesuatu hal yang membuat kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Amin. Enggak ada amin. Amin. Mari jamah batin. Kita jamah batin kita sendiri. Itu makanya tadi firman ini adalah mengajak kita. Firman ini menasihati kita juga, tapi firman ini tidak bisa menegur kita. Bagaimana hidup kita dan ketiga hal ini tadi, hidup kita bersama Tuhan betulkah belum dan sebagainya, itu mau ingatkan kita dengan pengalaman Musa dari kitab Keluaran. Kita ditantang, kita diteguhkan, kita dikuatkan. Jangan sekali-kali kita jauhkan diri dari Tuhan. Jangan. Luar biasa Tuhan kita itu. Untuk ini mari kita baca dulu Mazmur 18 ayat 26 sampai 23. Mazmur 18 ayat 26 sampai 27 ya. Ya 27 Begini baca yang tidak bisa menangkap tapi dengarlah. Begini. Terhadap orang yang setia. Ingat, itu tadi yang setia kepada Tuhan. Terhadap orang yang setia, engkau besar itu, engkau berlaku setia. Amin. Nah, kalau engkau setia, kita setia maksudnya. Kalau engkau setia kepada kita, maka dia juga setia kepada kita. Terhadap orang yang tidak bercela, dan kepada orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang tulus, engkau berlaku tulus. Tetapi ya di sana, dari sana, terhadap orang yang licik, engkau berlaku cerdik. Bukan dari licik juga enggak. Itu baru cerdik, tapi dia tahu apa yang harus dilakukan. Mari kita setia. Yang mau setia, angkat tanganmu, haleluya. Tanamkan dalam hati kita. Mari. Ini memang pada minggu kita hari ini mengajak kita, menasihati kita, meneguhkan kita, dan menguatkan kita. Untuk menutup tema ini, mari kita baca dengan kitab Yosua yang bisa lihat sana. Yosua 24 ayat 24. Yosua 24 ayat 24. Begini untuk mengakhiri seluruhnya firman ini. Begini.
Lalu jawab bangsa itu kepada Tuhan, ya, kepada Joshua. Lalu jawab bangsa itu kepada Joshua. Kiranya seperti itulah juga kita jawab kita itu maksudnya. Joshua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan suaranya akan kami dengar. Ya, jadi kalau Tuhan sedang berbicara, dengarkan. Jangan ditutup telinga. Ya, ada bilang aku memang dengar firman Tuhan. Memang bahasa Indonesia sulit untuk mengungkapkan. Ada yang bahasa Batak lebih pakas. Dan bigi dan unang mabigi alek mananimo. Ya, anggo mabigi lo. Tadi dapat bigi maka tani Tuhan dan mabigi hanya mendengar saja itu. Alek mananimo. Tani humma tani dia. Unang bigi akan dia. Di sini mulai bahasa Batak lebih sakit. Mulai tani mo harus pada teko direnungkan suka. Yang mau tanya begitu, yang mau begitu banyak sih, begitu besok. Kali saya kasih gimana? Belum ada, begitu lah kan? Tapi kalau sudah ditanya mau di parate mau katakan, memang bahasa Indonesia tidak begitu sakit, sungguh. Mari kita betul-betul kita beribadah, kita dengar firman. Setiap kali kita dengar firman, siapapun yang berkhotbah beribadah dengan mingguan kita, bukan dirinya yang menyampaikan itu, dia ada alatnya. Ingat, bukan diri yang berkhotbah itu yang menyampaikannya, tapi firman Tuhan, dia ada alatnya, siapapun yang menyampaikan firman. Amin. Amin. Tepuk tangan bagi bulan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita renungkan firman dari bulu batin kita, hati kita.